50% penduduk Indonesia mengalami hidden hunger. Hidden hunger. Kelaparan tersembunyi. Jadi tertarik untuk memberikan respon dan pandangan saya atas video yang baru-baru saja saya lihat di Rocky Gerung Official ya. Judulnya Separuh Rakyat Kurang Asupan Gizi, Indonesia Berpotensi Susul Jepang dan Korea Alami Resesi Seks. Wah, apa hubungannya ini ya? Soal asupan gizi dengan resesi seks gitu. Ya, rupanya setelah 12 menit ya saya simak ya. Oke. Jadi mau saya bahas ya, karena ini kebetulan kan memang domain saya. Lalu dari situ kemudian saya lihat dari mana dasar judul tersebut ya, karena memang ada berita di tanggal 9 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh kompas.id ya, melansir judul yang sama, lebih separuh penduduk Indonesia tidak mampu makan makanan yang bergizi. Lebih separuh itu berarti kan lebih dari 278 juta. 100 kata Kompas sih 183,7 juta atau 68% dari seluruh penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Pangan bergizi masih sulit dijangkau warga Indonesia. Dari mana mereka memperoleh angka tersebut? Ya, jadi hitungannya itu berdasarkan dari standar komposisi gizi Healthy Diet Basket HDB yang dikeluarkan oleh FAO ya, Food and Agricultural Organization, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Mereka membuat satu standar komposisi gizi itu dengan konversi rupiahnya tuh sebesar 22.126 rupiah per hari untuk bisa mengasup asupan gizi sesuai dengan standar FAO. Jadi per orang seharusnya itu membelanjakan penghasilannya sebesar rata 22.000 per orang itu dalam satu hari untuk bisa memperoleh asupan gizi yang distandarkan ya. Jadi ini penghitungannya secara kuantitatif ya, memang agak debatable karena kan banyak sebetulnya standar atau asupan standar komposisi gizi itu nggak hanya melulu dikonversi dengan rupiah ya, tetapi misalnya katakanlah dari kandungannya, dari komposisi makanan yang diasup, lalu kemudian dari akses dia, karena tidak selalu sumber makanan itu kan dibeli ya, bisa saja ditanam seperti itu ya. Tapi oke lah, kita ambil saja dari standar komposisi ini. Artinya kita mesti terima hasil riset dari Kompas ini ya, bahwa wah luar biasa ini, 77 tahun Indonesia merdeka ya. Dan Indonesia itu termasuk negara G20, artinya top 20 negara G20 ya, G20 yang sangat-sangat dibanggakan oleh Presiden Jokowi ya. Sempat setahun kemarin beliau memimpin G20. Wah, itu posisi yang sangat mentereng dan tidak main-main. Tapi di balik itu ada suatu fakta yang sangat tidak korelatif ya dengan posisi Indonesia sebagai salah satu anggota G20 ya, karena ternyata lebih dari separuh penduduk Indonesia itu menderita kurang gizi gitu loh. Menderita itu kan sangat ironis ya. Jadi ini saya mau sampaikan pandangan itu bukan semata-mata untuk mengkritisi hasil dari pemerintahan yang sudah berjalan 8 tahun mau menuju ke tahun ke-9 ini, bukan ya, karena ternyata tidak juga teratasi ini ya persoalan yang paling basic, persoalan yang paling mendasar dari rakyat ya, yang diampu, yang dirawat ya, yang dilindungi kebutuhannya. Apalagi nih soal pangan, itu kan kebutuhan paling dasar, itu pun lebih dari setengahnya masih belum bisa mengakses makanan yang bergizi. Jadi ini persoalan besar dan ya kita tentu saja tidak boleh tutup mata dengan keadaan seperti ini ya. Artinya sebetulnya bukan hanya soal mental yang perlu direvolusi ya, tapi gizi pun perlu direvolusi di Indonesia ini ya. Harus betul-betul revolusi nih. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa begitu saja diatasi dengan proyek-proyek atau program-program yang sesaat ini, tapi benar-benar perlu revolusi. Ya, revolusi nutrisi atau revolusi gizi. Karena persoalan gizi atau persoalan nutrisi itu bukan hanya persoalan keluarga, tapi ini adalah persoalan negara.
persoalan keterlibatan atau kehadiran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentu saja, dan tentu saja kolaborator-kolaborator yang lain, termasuk di dalamnya adalah keluarga dan individu. Ya, memang iya sih, pangan itu kan tanggung jawab semuanya ya. Ya kalau di keluarga ya mulai dari breadwinner-nya siapa, pencari nafkahnya siapa, ayah atau ibu, lalu kemudian juga lingkungan itu juga harus bertanggung jawab terhadap keadaan atau situasi nutrisi atau situasi kekurangan gizi dari lingkungannya ya. Karena selama ini kita selalu menganggap bahwa kalau ada persoalan kelaparan itu adalah persoalan yang sangat individualistik, sangat domestik, itu adalah bahkan aib ya. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu ada keluarga yang mengalami persoalan keuangan yang luar biasa, sehingga kemudian mereka tidak bisa lagi membelanjakan kebutuhan dasar mereka, yaitu makanan, lalu kemudian satu demi satu tuh mereka meninggal gitu. Dengan pemeriksaan forensik itu lambung dan usus sudah lama sekali tidak mendapatkan asupan makanan, dan ini kan sangat ironis apalagi terjadi di kota Jakarta yang masih menjadi ibu kota. Bagaimana, apa kabar dengan rakyat yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di pelosok? Nah, kemudian soal ketiadaan akses terhadap makanan, asupan makanan ya, kekurangan uang itu sementara itu masih dianggap sebagai aib ya. Orang tuh susah banget mau minta tolong sama orang lain ya. Dan timbal baliknya juga lingkungan itu kurang aware ya, kurang abai gitu loh. Abai, bukan kurang abai dengan penderitaan yang dialami oleh orang di lingkungannya ya. Terbukti kan beberapa kali ya, ada orang yang sampai meninggal karena kurang makan, sudah tidak makan berhari-hari. Jadi inilah yang salah satu hal yang kita harus melakukan revolusi nih terhadap pangan, revolusi terhadap nutrisi, karena di dalamnya ada tanggung jawab ya kolektif antara pemangku kebijakan sampai di level keluarga ya, pemangku kebijakan, pemerintah, di sini ada kementerian terkait ya, ada kementerian-kementerian terkait, lalu kemudian juga ada pemerintah daerah, lalu juga kemudian sampai perangkat desa maupun perangkat sosial, juga anggota keluarga besar, anggota keluarga kecil ya. Itu kan semua memiliki tanggung jawab tanggung renteng atas persoalan gizi setiap orang, dan bukan hanya sekadar ini masalah individual atau masalah domestik keluarga semata ya. Kemudian berikutnya adalah soal pengetahuan, soal knowledge, soal pengetahuan tentang apa sesungguhnya makanan yang bergizi itu. Karena makanan bergizi itu kalau stigma ya atau pandangan awam yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang nutrisi gitu kan, selalu berpikiran bahwa yang namanya gizi seimbang atau nutrisi yang seimbang itu selalu mahal gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya saya juga tidak terlalu sepakat ya kalau ukuran makanan bergizi itu dikonversi dengan rupiah ya. Ini juga satu pengetahuan yang harus direvolusi. Nilainya 22.000 per hari per orang. Berarti kalau ada anggota keluarganya itu 4 atau 5 itu kan berarti untuk makan aja butuh 80.000 sampai 100.000 ya. Rasa-rasanya sih masih terlalu besar itu ya standar tersebut. Jadi memang perlu untuk dikaji lagi standarnya. Nah, lalu bahan ya atau sumber dari makanan yang menghasilkan nutrisi tinggi itu sebenarnya tidak selalu mahal kalau pikiran itu digunakan, kalau mindsetnya itu diubah, perilakunya itu diubah. Misalnya contoh ya seperti yang selama ini sudah bertahun-tahun ini terus-menerus saya kampanyekan ya di seluruh Indonesia untuk tanam pohon sebagai lumbung pangan keluarga ya. Dalam tagline-nya saya itu Kampung Nusa, Kampung Nutrisi Surgawi Indonesia ya, sesuai dengan judul salah satu buku saya, Nutrisi Surgawi Indonesia. Jadikanlah rumah dan kampung Anda itu sebagai supermarket yang bisa diakses oleh semua orang secara gratis. Sehingga kalau kita mau belanja ya, itu cukup belanja di kebun kita, belanja di teras rumah kita, belanja dari polybag kita, belanja dari empang-empang yang ada di belakang rumah kita, atau belanja di pinggiran jalan karena semua tanah atau apapun, tanah kosong dan sebagainya yang ada di desa, di kampung, di perumahan itu bisa dijadikan sebagai lumbung pangan untuk komunitas, untuk masyarakat ya. Kalau memang ini menjadi suatu gerakan yang besar, saya sangat optimis itu bisa terjadi. Jadi kalau orang itu mau mengakses
makanan yang dia harus beli itu, dia cukup beli beras dan cukup beli garam yang nggak bisa ditanam gitu. Beras sama garam aja ya, lain-lain bisa ditanam di rumah. Jadi itu persoalan revolusi pikiran, revolusi pengetahuan terhadap apa yang dimaksud sebagai nutrisi ataupun gizi ya. Jadi supaya mendobrak, supaya menghancurkan pandangan awam ya bahwa yang namanya gizi, nutrisi makanan itu selalu identik dengan harga yang mahal. Tidak sama sekali tidak. Itu hanya persoalan mindset yang harus diubah ya itu. Dan saya yakin sebenarnya di Indonesia ini, di negara dengan 278 juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang tongkat dilempar aja jadi tanaman itu rasanya sangat ironis ya bagi penduduk Indonesia itu kelaparan di negaranya sendiri, kelaparan di tanahnya yang sangat-sangat subur ya. Itu persoalannya kembali lagi adalah persoalan doktrin yang keliru, persoalan brainwash yang keliru selama 500 tahun, sedemikian rupa sehingga orang Indonesia itu sebagian besar ya, terutama suku Jawa yang 57% dari penduduk ya, lebih dari separuh penduduk Indonesia itu selalu punya pandangan kalau nggak makan nasi artinya dia belum makan gitu. Sehingga yang ada di dalam kepalanya adalah kalau dia tidak memiliki uang untuk membeli beras, maka dia akan kelaparan. Contoh ya kurang lebih seperti beberapa kali terjadi bencana alam ya, gempa, banjir gitu, gunung meletus ya. Itu kan baru 2 jam atau 6 jam saja orang udah berteriak-teriak untuk minta makan ya. Kemudian yang datang para donatur itu sebagian besar adalah memberi beras dan mie instan ya, yang mana itu memang identik dengan soal kelaparan. Padahal belum lihat kiri kanannya. Mana di kiri kanan yang masih bisa dimakan? Banyak sekali yang masih bisa dimakan sebetulnya. Dan jauh lebih bergizi dibanding sekadar beras ya. Bahkan jauh lebih bergizi dibanding dengan sekedar mie instan ya. Alih-alih mie instan itu dengan orang yang kena bencana lalu kemudian makan mie instan, dia kemudian memperoleh asupan gizi. Oh enggak, sama sekali. Malah yang ada cuma dapat ya kenyang sementara ya, tapi akhirnya segala macam bahan kimiawi masuk ke dalam tubuhnya. Walhasil kalau Anda tahu ya, di penampungan tempat-tempat orang melakukan evakuasi ya, perlindungan diri manakala terjadi bencana itu 2-3 hari mereka makan mie instan terus-menerus, akhirnya terjadi adalah peningkatan penyakit pencernaan ya, sampai cedera lambung ya, kemudian diikuti dengan penurunan kualitas kesehatan ya, karena merasa sudah puas dengan makan mie instan atau kiriman beras begitu, kemudian dia merasa dia sudah terpenuhi nutrisinya, lalu tanpa disadari ternyata tidak ada daya dukung untuk peningkatan imunitas, sehingga kemudian terjadilah banyak persoalan kesehatan ya pada orang-orang yang mengalami bencana tersebut. Nah kalau kita konversikan juga seperti itu, jadi pandangan orang Indonesia itu 500 tahun karena udah di brainwash ya, udah dicuci otak sama VOC sama penjajah Belanda, sehingga orang Indonesia lebih senang makan nasi gitu kan, dan melupakan sumber-sumber pangan, sumber-sumber nutrisi yang asli sesungguhnya jauh lebih sehat dibanding dengan nasi putih gitu ya, jauh lebih sehat dibanding dengan itu. Apalagi nasi beras yang kita makan yang dibuat kemudian jadi nasi itu kan 90% itu sebenarnya bibitnya sudah impor, artinya bukan bibit padi asli Indonesia ya. Jadi itu sudah direkayasa genetika sedemikian rupa sehingga beras itu manis, enak sekali, pulen dan seterusnya, sehingga orang menjadi teradik ya, menjadi adiksi untuk makan nasi gitu kan. Kalau nggak makan nasi nggak makan gitu, seperti itu. Padahal itu sesungguhnya keliru besar ya, dan betul-betul perlu revolusi ya. Jadi kalau saya membaca pendapat dari salah seorang ahli pangan dari IPB University ya, Pak Derajat Murtianto, beberapa hari yang lalu juga menyampaikan beliau itu dengan satu istilah yang menarik ya. Jadi menurut hasil penelitian yang beliau lakukan bersama IPB University, Fakultas Ekologi Manusia Ilmu Gizi itu di IPB ya, itu 50% penduduk Indonesia mengalami hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Jadi
kelaparannya itu bukan kelaparan nggak makan, tetapi kelaparan yang lebih spesifik karena kekurangan zat gizi, zat nutrisi yang bersifat mikronutrisi ya. Misalnya antara lain yang sangat penting itu adalah ferum, zat besi, yodium, asam folat, zinc, vitamin berbagai macam vitamin, dan mikronutrisi yang lain. Jadi itulah hidden hunger. Jadi orang Indonesia 50%-nya ya menurut beliau itu makan sih gitu, tapi yang dimakan itu asupan nutrisinya itu sedikit sekali, sehingga yang terjadi adalah hidden hunger. Kenapa? Karena kualitas, selain pengetahuan tentu saja ya, kualitas konsumsi pangan Indonesia itu memang belum jauh dari bagus ya. Contoh aja misalnya orang Indonesia kan rata-rata udah puas dengan makan nasi, lalu kemudian temennya nasi apa? Ya kalau agak punya uang sedikit itu biasanya ceplok telur gitu ya, telur, lalu kemudian apalagi ya yang buat anak-anak itu nugget, sosis ya, dari itu sampai ke Papua loh. Pernah ya saya lakukan observasi di Papua itu, anak-anak di Papua pun udah kenal loh nugget sama sosis gitu, yang mudah gitu kan ya. Padahal mereka punya sumber pangan yang jauh lebih bernutrisi ya, jauh lebih sehat, jauh lebih kaya ragam gizi, dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya hidden hunger ya. Karena apa? Makanan utama dari orang Papua itu, Anda tahu kan ya, dulu mereka belum kenal nasi, mereka sumber karbohidratnya adalah papeda. Itu sagu ya, wah itu kan tinggi sekali seratnya. Kemudian kalori rendah sekali ya, satu porsi sagu itu kalau sudah jadi papeda itu cuma 40 kalori dan kenyang sekali loh. Anda pernah nggak makan papeda? Papeda itu mengenyangkan ya, kenapa? Seratnya tuh tinggi. Berbagai macam mikronutrisi yang lain juga ada di papeda. Jadi sudah beres untuk soal papeda, tapi tetap perlu ya, karena kandungan makronutrisinya terutama protein dan lemak itu rendah, sehingga secara apa ya, kearifan lokal gitu ya, orang Papua tahu bahwa papeda tuh harus ditemani dengan tambahan sumber pangan yang memenuhi gizinya. Apa itu? Ikan ya. Jadi mereka kalau makan papeda itu, makan bubur lengket itu kan dengan ikan yang dibumbui dengan rempah-rempah ya, jadi ikan kuah kuning gitu. Aduh itu nikmat sekali, apalagi kalau ikannya itu ikan yang segar, langsung dari sungai atau langsung dari laut begitu ya. Wah itu lezatnya luar biasa dan sudah terpenuhi. Lalu kemudian mereka juga secara kearifan lokal juga sudah tahu ya bahwa mereka harus makan sayur ya. Saya juga sudah observasi kok mereka juga makan sayur dengan baik. Sayur-sayuran lokal ya. Tapi kembali lagi nih persoalan perdagangan, soal penghancuran konsep ya, yang mana yang bagus, yang mana yang disebut sebagai bergizi, sehingga sekarang orang Papua juga lebih senang makan nasi dibanding makan papeda. Nah temennya nasi ya udah bermunculan lah ya pemahaman-pemahaman baru tentang makanan apa yang enak begitu, bukan makanan yang bergizi ya. Jadilah kemudian dari yang tingkat kualitas atau derajat nutrisinya itu tinggi menjadi turun, sama dengan saudara-saudara orang Papua yang ada di Jawa ya, yang notabene memang mereka itu yang menjadi sumber dari angka 50%, atau kalau Kompas bilang tuh 68% itu ya. Karena itu persoalannya adalah pengetahuan yang keliru ya, pengetahuan yang keliru. Sementara ribuan tahun yang lalu ya, sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum Belanda datang, sebelum para penjajah datang 500 tahun yang lalu itu, Indonesia tidak ada masalah ya. Rakyat Indonesia tuh, rakyat Nusantara waktu itu dengan 200 lebih kerajaan, nggak pernah ada masalah dalam soal nutrisi. Kenapa? Karena mereka mengikuti kearifan lokal yang diajarkan oleh nenek moyang ya. Dan ada jejak-jejaknya yang sampai dengan hari ini pun bisa kita nikmati bersama ya, dalam berbagai wujud sayur-sayuran sayuran yang seimbang ya. Orang Jawa itu kalau masak sayur ya mereka sebut jangan. Jangan bukan tidak, bukan no, bukan don't, bukan, tapi sayur ya. Jadi sayuran yang dimasak itu, kalau orang Jawa resep aslinya itu setiap kali mereka masak sayuran itu pasti isinya tuh berbagai macam sayuran, ada kacang-kacangan juga, ada biji-bijian, ada umbi-umbian gitu loh. Jadi lengkap sekali gitu. Contoh yang paling populer pastinya sayur lodeh atau sayur asem ya kan. Kalau di Jawa kan punya semuanya ya.
ada lodeh ala Jawa Tengah, ala Jogja, ala Jawa Timur ya. Kalau ke barat, ke Betawi, daerah Jawa dan Jawa Barat tuh mereka lebih familiar dengan sayur asem ya, kurang lebih sama, cuma bedanya kalau sayur lodeh itu pakai santan, kalau sayur asem itu segar, nggak pakai santan. Tapi kan kurang lebih isinya itu kan sama tuh. Ada macam-macam sayuran ya, sayuran daun maksudnya. Kemudian ada sayuran yang terbuat dari sebenarnya itu buah ya, kayak labu, kayak terong. Lalu kemudian juga ada ubi-ubian, ada ubi kuning, ada ubi jalar, dimasukin juga. Ada biji-bijiannya juga ya. Ada kacang-kacangannya, ditaruhin kacang belinjo. Kemudian juga ada kacang panjang, kan ada kacang tanah, itu kan rame banget itu. Dan itu sudah memenuhi unsur gizi yang luar biasa itu, tanpa disadari. Jadi kalau ada orang yang udah makan sayur lodeh lengkap, apalagi kalau pakai tempe ya, tempe dipotong-potong lalu dimasukin ke sayur lodeh itu, dia udah nggak butuh makanan apa lagi gitu loh. Jadi tambahan apa lagi itu udah sangat-sangat bergizi. Demikian juga dengan kalau kita cek-cek ya, kita cek-cek resep atau masakan asli dari banyak daerah ya. Saya lagi senang itu lihat ada satu akun content creators baru ya dari suku Dayak Bulusu itu, Mbak Nur Lela. Itu saya senang sekali lihat Instagramnya, sekalian saya endorse ya, karena sangat menarik ya. Jadi itu adalah impian saya tuh tentang Kampung Nusa tuh. Jadi Mbak Nur Lela ini kalau mau makan itu dia keluar dulu ya ke halamannya dia yang penuh dengan sayur-sayuran yang ditata dan dirawat dengan sangat rajin. Lalu kemudian kalau kurang beliau ke hutan. Nah di hutan itu ketemu apa aja tuh yang bisa dimasak gitu ya. Dan masakannya aduh luar biasa itu ya. Kita diperkenalkan dengan berbagai macam sayur-sayuran yang kita nggak terpikir untuk kita makan gitu. Contoh apa? Batang pisang ya. Isi dari batang pisang itu dimasak gitu. Itu sebenarnya kalau di Jawa pun zaman dulu itu pun juga populer ya. Jadi batang pisang itu kan kalau dibelah-belah dalamnya tuh ada inti batangnya itu ya. Nah itu kan bisa menjadi, kalau di Jawa itu bisa menjadi sayur lodeh, bisa menjadi gudeg ya. Itu kan ternyata di Dayak, di Kalimantan juga dimasak, malah dibikin sayur bening begitu ya, sama daun singkong yang ditumbuk. Wah, saya tertarik itu untuk mengeksplor, untuk mencoba untuk masak seperti itu ya. Saya mungkin akan perkaya dengan pengetahuan saya resep-resep masakan yang ada di daerah saya gitu ya. Pasti akan menghasilkan satu perpaduan masakan yang dahsyat sekali isi nutrisinya. Lalu apa yang dimakan tuh sayur bening, batang pisang sama daun singkong yang ditumbuk tuh, makannya pakai ikan yang sudah difermentasi. Ikan yang difermentasi itu selama 14 hari tanpa dimasak ya, difermentasi aja. Udah jadi, udah matang gitu. Wah, itu kan 3 biotik gitu ya. 3 biotics ya. Ada prebiotik, probiotik, simbiotiknya udah lengkap sekali itu, unsur nutrisinya udah luar biasa itu. Ya, udah kurang apa lagi ya. Terus kemudian ngambil lagi buah yang ada di hutan. Wah, selesai. Nggak perlu belanja. Nggak perlu harus keluar 80.000 sampai 100.000 untuk menghasilkan asupan nutrisi yang bergizi tinggi ya, asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi. Jadi kembali lagi ini adalah soal pengetahuan, adalah soal pemikiran ya, bukan sekedar mindset ya, tapi adalah soal bagaimana kita itu berpikir untuk mengasup makanan yang bernutrisi tinggi itu tidak selalu identik dengan belanja. Itu harus benar-benar harus didobrak, harus benar-benar dihancurkan ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan soal penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya, sangat korelatif ya, karena baru-baru ini juga kita dikejutkan ya dengan lansiran berita tentang betapa rendahnya IQ rata orang Indonesia yang cuma 78. Aduh, 78 itu rendah sekali ya. Jadi IQ nih, Kompas juga nih ya, tanggal 1 Oktober 2022, berita baru ya. Kompas menyebutkan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia ada di peringkat 130 dari 199 negara dunia. Aduh, ngeri banget gitu ya. Lalu ada statement lagi bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia. Nah, ini juga saya perlu berikan tanggapan ini ya, bahwa
IQ itu tidak direct correlation ya dengan pendidikan. Yang direct correlation itu adalah nutrisi ya. Jadi berapa tinggi IQ-nya orang ya, yang memberikan pengaruh yang amat sangat besar itu adalah asupan nutrisi yang dimakan oleh orang tuanya. Bukan hanya 1000 hari pertama bayi, bukan ya, tapi justru dari sejak awal kedua orang tuanya itu menikah, kemudian mereka makan apa ya. Nah, itulah bibitnya janin ya, itu kan dari sperma dan ovum dari orang tuanya kan, yang bersatu menghasilkan embrio dan janin, dan kemudian dikandung oleh ibunya 9 bulan 10 hari ya, 9 bulan 10 hari, lalu kemudian ditambahkan dengan 2 tahun memberikan ASI kan, itu yang namanya 1000 hari pertama dari kehidupan seorang individu gitu kan ya. Tapi sebetulnya jauh lebih awal dari itu adalah bagaimana calon orang tuanya itu memberikan asupan kepada diri mereka gitu kan. Nah, dari situ lalu kemudian setelah menjadi balita ya, dia harus diberikan gizi yang tinggi. Ini kembali lagi juga persoalan revolusi lagi nih yang harus dilakukan ya, karena rata-rata orang tua itu tidak memberikan perhatian gitu loh semestinya kepada apa yang dimakan oleh anak-anak mereka. Yang penting makan, mereka mau makan, udah mereka seneng gitu. Padahal sesungguhnya nenek moyang kita, orang tua kita ya, kearifan lokal itu sudah memberitahu bahwa nggak cukup cuma makan nasi sama tempe atau tahu atau telur ya, karena masih butuh bahan-bahan asupan yang lain. Tapi kembali lagi, jangan selalu berpikir bahwa kalau kita mau makan itu, mau makan yang bergizi, yang bernutrisi tinggi itu harus belanja gitu. Itu yang harus benar-benar didobrak, harus benar-benar direvolusi. Jadi kalau kita lihat bahwa persoalan paling besar dari soal kurang gizinya rakyat Indonesia dan kemudian memberikan pengaruh IQ rata-rata orang Indonesia itu cuma 78, itu kecil sekali ya. Bagaimana kita bisa maju sebagai negara nih kalau sumber daya manusianya aja IQ-nya rata-rata cuma 78. Ya memang ada yang tinggi, ada yang rendah sekali kan gitu ya, sehingga menemukan rata 78 itu. Tapi ini sangat menyedihkan karena kita dengan negara yang begini besar, kemudian penduduk yang begini banyak, tapi IQ rata-ratanya tuh cuma 78, ya nggak heran kita menjadi negara yang amat sangat sulit untuk maju ya. Jadi kemajuannya itu fata morgana gitu loh, hanya tampil dalam wujud fisik yang ternyata tidak selaras dengan wujud nirfisik ya, sumber daya dari yang dimiliki oleh orang Indonesia itu. Dan sumber utamanya itu adalah asupan nutrisi dari sejak, bukan sekedar sejak dini ya, tetapi sejak sebelum seseorang itu lahir ke dunia gitu ya. Itu kembali lagi apa persoalannya? Pengetahuan ya, pengetahuan. Kemudian setelah pengetahuan itu muncul ya, kemudian diharapkan akan ada kesadaran, akan ada kehendak baik ya, akan ada niat baik untuk dia. Setelah dia memiliki pengetahuan, kemudian ada kehendak baik, ada niat baik untuk memenuhi nutrisi dirinya dan keluarganya ya. Selama ini kalau saya memberikan pelajaran, saya memberikan sharing tentang nutrisi, itu kan selalu ada tantangan gitu loh. Ya nggak heran ya kalau rata IQ 78 itu kan susah banget diajak mikir yang sederhana. Makanya saya seneng banget itu dengan ada content creators baru itu. Saya sarankan Anda untuk menyaksikan tuh Mbak Nurella biar cepat itu followersnya, biar banyak ya, karena sangat menarik. Kembali membuktikan konsep saya ya, bahwa kalau mau makan yang bergizi itu jangan selalu berpikir untuk membeli, karena Anda tuh punya otak yang luar biasa sesungguhnya, punya tangan, punya kaki yang bisa digerakkan sehingga bisa menanam dimanapun. Nggak perlu harus punya lahan kok ya. Bicara aja sama kiri kanan Anda, bicara saja sama siapa pemangku kebijakan di situ ya, atau lurah atau RT RW gitu. Atau kalau Anda tinggal di dekat satu perumahan yang menguasai tanah yang tidak produktif gitu kan, bisa mengajukan usulan ya, boleh nggak kita garap dengan kita menanam pohon-pohonan yang menjadi sumber pangan yang bisa kita makan ya. Ada pohon sayuran, ada pohon buah-buahan ya, ada pohon rempah-rempahan juga ya. Kan kita bisa
bisa melakukan negosiasi ya. Nanti katakanlah orang yang punya lahan itu kita bolehkan untuk juga memanen hasilnya ya. Lalu juga kalau kita jalan ke sana kemari ya, misalnya jalan ke danau atau jalan ke pinggir kali atau jalan kemana aja, itu kan selalu ada lahan yang sebetulnya bisa diolah gitu loh. Ada lahan yang sesungguhnya bisa digunakan itu untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan orang di sekitar daerah tersebut ya. Persoalannya itu tadi, persoalan paling besar itu adalah pengetahuan ya. Pengetahuan itu akan menghasilkan kesadaran. Kesadaran itu akan menghasilkan niat baik, kehendak baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarganya itu dengan otak, tangan, dan kakinya untuk berkarya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada Anda semuanya.